saya Johannes Reinhardt, kelas 11C, nomor absen saya 17. Saya akan menjelaskan apa itu lampiran khusus, yaitu lampiran khusus ada 8, A81, BA2, BA3, BA4, BA5, BA6, BA7, dan BA8. Kode formulirnya 8A1, 8B1, jenis usaha wajib pajak, perusahaan industri manufaktur. Perusahaan industri manufaktur adalah industri yang mempunyai kegiatan utama mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang sesuai standar spesifikasi. Yang kedua, 8A2, 8B2, perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan dengan bisnis utamanya membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah wujud dari barang tersebut. Yang ketiga, 8A3, 8B3, bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dalam kegiatannya memberi jasa di dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Yang keempat, 8A4, 8B4, bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang kelima, 8A5, 8B5, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga penyedia berbagai polis atau perjanji asuransi guna melindungi pemakai jasa ataupun nasabah dari berbagai macam. Bekerja sekian tahun serta telah memasuki masa pensiun ataupun ada sebab lain sesuai dengan perjanjian. Yang keenam, 8A6, 8B6, non kualifikasi. Yang ketujuh, 8A7, 8B7, dana pensiun. Dana pensiun adalah hak bagi seorang untuk mendapatkan penghasilan setelah bekerja sekian tahun serta telah memasuki masa pensiun ataupun ada sebab lain sesuai dengan perjanjian. Yang ke-8, 8AB, 8A8, 8B8, perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha selain bank yang khusus untuk melakukan kegiatan usaha, misalnya sewa guna usaha. Elemen yang terdapat yaitu ada 3 elemen. 1. Elemen laporan laba rugi. 1. Ada 4 elemen. 1. Saldo akun laporan laba rugi yang termuat pada laporan keuangan harus dipindahkan ke akun laporan laba rugi dalam transkrip kutipan dengan tepat. B. Wajib pajak mengisi akun laporan laba rugi dalam transkrip kutipan sepertinya sesuai dengan akun yang terdapat dalam laporan keuangan. Yang ke-C, apabila akun laporan laba rugi yang tertera dalam transkrip kutipan tidak ada dalam laporan keuangan, maka kalau menilai akun laporan laba rugi dalam transkrip kutipan tersebut cukup diisi dengan tanda coret. Yang D, apabila akun laporan laba rugi yang terdapat dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan akun laporan laba rugi yang terdapat dalam transkrip kutipan, maka pindahkan nilai
pindahkan nilai akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan ke dalam akun sejenis ataupun ke akun lainnya yang terdapat dalam transkrip kutipan. Yang kedua, elemen neraca. 1. Saldo akun neraca yang terdapat dalam laporan keuangan harus dipindahkan ke akun neraca dalam transkrip kutipan dengan tepat. Yang kedua, wajib pajak mengisi akun neraca transkrip kutipan sesuai dengan akun terdapat dalam laporan keuangan. Yang ketiga, apabila dalam daftar akun neraca transkrip kutipan tidak ada di dalam laporan keuangan, maka kolom pada akun neraca yang terdapat dalam transkrip kutipan tersebut cukup diberi tanda coret. Yang keempat, apabila akun neraca di dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan akun neraca dalam transkrip kutipan, maka pindahkan nilai akun neraca yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut ke akun jenis ataupun ke akun lainnya yang terdapat dalam transkrip kutipan. Yang ketiga, elemen transaksi. 1. Pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki hubungan istimewa. Apabila satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak lainnya atau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan serta operasional. Yang kedua, transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan suatu pengalihan kewajiban atau sumber daya antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanpa menghiraukan harga untuk diperhitungkan. Yang ketiga, contoh situasi transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang mungkin memerlukan pengungkapan antara lain sebagai berikut. 1. Pendanaan. 2. Pemberian atau penerimaan jasa. Yang ketiga, pembelian atau penjualan properti dan aktiva lain. Yang keempat, garansi dan penjamin. Yang kelima, pembelian atau penjualan barang. Yang keenam, kontrak manajemen. Ada contoh-contoh lampiran A81 sampai A88. Saya mengambil contohnya itu dari buku administrasi pajak. Contoh yang ke-1, contoh yang kedua, contoh yang ketiga, contoh yang keempat, contoh yang kelima, contoh yang keenam, contoh yang ketujuh, dan contoh yang ke-8. Itu dia contoh-contoh lampiran A8A1 sampai 8A8. Kode dalam lampiran khusus nomor 1A. Apa aja? Metode penyusutan atau amortisasi. Yang ke-1, garis lurus, kodenya itu GL, penggunaan komersial atau fiskal. Metode yang kedua, jumlah angka tahun, kodenya itu JAT, penggunaan komersial. Yang ketiga, metode yang ketiga, saldo menurun, kodenya itu SM, penggunaan komersial atau fiskal. Metode yang keempat, saldo menurun ganda, kodenya itu SMG, penggunaan komersial. Metode yang ke-7, jumlah jam jasa, kodenya itu JJJ, penggunaan komersial. Ya, metode yang ke-8, jumlah satuan produksi, kodenya itu JSP, penggunaannya itu komersial atau amortisasi fiskal. Metode yang ke-9, metode lainnya, kode
ml penggunaan komersial. Yang terakhir, contoh lampiran khusus nomor 1A, yaitu saya contohnya itu ambil dari buku administrasi pajak. Dan ini dia contohnya. Sekian dari saya, terima kasih.